tugas dari kita-kita yang berada di wilayah publik adalah menjaga optimisme itu dan mengirimkan pesan-pesan yang membangkitkan optimisme, bukan pesan-pesan yang menghilangkan optimisme. GNF itu punya indeks optimisme, Pak Anies. Setiap 2 tahun Saya sekali. sambil minum ya? Iya, monggo, silakan. Ini kopi GNF dibuat langsung gini. Enak tapi ini. Enak. Yang bikin Mas Arifin namanya. Ya, indeks optimisme kita, at least dari GNF sendiri, survei Pak, itu tahun ini turun dibandingkan gitu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Skalanya berapa ke berapa? 1 sampai 10. 2 tahun lalu itu sekitar hampir 8 dan sekarang 5. 5? Gitu. Menurunnya 3 Ya, poin. itu GNF ya, sekali lagi GNF ya. Di GNF. Dan satu yang paling rendah itu adalah optimisme di bidang politik, skeptis. Dan yang menarik lagi adalah yang paling pesimis ternyata yang kelompok muda, yang lebih muda lebih pesimis. Nah, Pak Anies kan mau nggak mau udah masuk di area politik. Gimana kita bisa punya harapan optimis gitu, anak-anak muda paling nggak, mungkin segmennya Firda kali ya, yang pesimis tadi itu. GNF membentuk skala ini udah diuji berapa tahun? Setidaknya kita membuat survei ini itu dari 2018, paling nggak 4 atau 5 kali kita bikin. Yang sebelumnya berapa? Sebelum-sebelumnya lagi? Hampir mirip, 87. 87. Kemudian 5. 5-nya tahun 2020? 25 ini. 25. Kita per bulan Juli kemarin kita. Itu siklusnya tahunan? Mulai 2023 kita 2 tahunan, karena setiap tahun terlalu pendek. Oke. Jadi ini yang baru 2 tahun sekali. Kalau boleh dari awal berapa pertama kali? Kurang ingat, tapi sekitar segitu Pak. Oke. Kan 78. Betul. Dan ini kita juga penasaran kan, karena survei banyak lembaga survei, orang Indonesia itu sangat optimis sebenarnya kan. Apapun kondisinya, kalau ditanyain optimis atau pesimis, optimis gitu. Iyalah, kalau ditanyain begitu pasti optimis. Itu kalau dalam survei namanya reactivity effect. Itu sesuatu yang orang cenderung menjawab karena nggak enak sama yang tanya. Iya. Nggak enak sama yang tanya itu namanya reactivity effect gitu. Benar. Mas Haji seorang Muslim. Ya. Sholat subuh nggak? Subuh. Iya aja, walaupun nggak kita jawab iya pasti. Tapi saya subuh. Iya Mas, walaupun nggak sholat tadi. Maksudnya itu adalah contoh. Mas saya sebagai seorang Muslim masuk nggak sholat subuh? Pasti iya gitu. Jadi itu namanya reactivity effect. Jadi kita dalam bertanya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan reactivity effect. Okay. Nah, saya ingin komentar sedikit soal tentang optimisme itu. Optimisme, pesimisme itu dinamis memang. Seperti juga manusia. Manusia itu juga ada masanya senang, ada masanya duka. Itu kan fluktuatif. Nah, tugas dari kita-kita yang berada di wilayah publik adalah menjaga optimisme itu dan mengirimkan pesan-pesan yang membangkitkan optimisme, bukan pesan-pesan yang menghilangkan optimisme. Nah, pesan-pesan yang membangkitkan optimisme itu harus ditopang dengan kredibilitas, supaya pesan itu bergaung. Kalau tidak ditopang dengan kredibilitas, ya nggak bergaung. Karena itulah mengapa kita yang berada di wilayah publik ini ya terus harus jaga optimisme itu. Faktanya tahun ini memang kita menghadapi masalah ekonomi yang sangat serius. Daya beli yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, lapangan pekerjaan yang sulit. Jadi memang kita sedang berhadapan dengan masalah. Nah, yang penting adalah kita mengirimkan pesan pada diri kita semua bahwa situasi seperti ini pernah kita alami ya dulu. Kita nih, bangsa kita juga mengalami naik turun ya. Dan sekarang mungkin kita sedang dalam fase kalau gelombang itu lagi turun. Tapi insya Allah nanti kita bisa lebih baik lagi nih. Kalau saya membayangkan itu seperti gelombang naik turun, tapi
trennya naik gitu. Trennya naik tapi grafiknya gelombangnya naik turun. Yep. Di dalam proses tren naik itu ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, itu dalam proses itu. Ya masalah yang kita hadapi beda-beda di tiap fase. Jadi saya tidak terlalu khawatir apabila kondisi objektif memang sedang sulit, lalu muncul pesimisme. Ya agak rumit tuh gini, kondisi objektifnya baik tapi pesimis. Nah ini ada gap nih. Apa ya yang membuat itu? Tapi kalau kondisi objektif, memang objektif kita sedang sulit hari ini. Di mana-mana. Dan nah, yang berada di dalam pemegang kewenangan harus jujur pada publik. Harus jujur bahwa kondisi kita sedang sulit. Dan itu penting untuk apa? Untuk kita bisa bangkit bersama-sama. Kalau pemegang kewenangan tidak jujur dengan kenyataan, maka pesan dari pemegang kewenangan itu belum tentu diikuti oleh rakyat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Saya pernah ngalamin Mas Haji, ngadepin situasi seperti ini Mas Haji. Situasi sulit. Ini Firdani saya ngalamin. Apa? Pandemi COVID. Oh iya, waktu di Jakarta berarti TKI. Ya, ya se-Indonesia. Tapi Jakarta ini kan pintu gerbangnya pada dunia. Pada saat Bapak pas awal sebagai gubernur. Iya. Dan pada waktu itu saya sampaikan ini adalah kondisi sulit yang akan kita hadapi. Maka dalam kondisi sulit itu yang dibutuhkan oleh kita semua adalah mutual trust, saling percaya. Karena untuk melakukan tindakan dalam penanganan itu dikerjakannya oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh negara. Bagaimana untuk supaya bisa dapat trust? Transparan. Transparan. Ini kondisinya. Berapa banyak orang yang kena? Sedang di mana? Berapa banyak yang kemudian jadi korban? Terus transparan. Lalu apa yang akan dikerjakan? Transparan. Transparansi itu yang akan membuat keraguan menjadi keyakinan. Asalnya ragu untuk mengikuti, ketika ditunjukkan transparan, nah sekarang saya yakin mau ikut. Kenapa? Karena yang tindakan yang harus dikerjakan itu tidak hanya oleh negara, tapi oleh rakyat juga. Supaya rakyat mau mengerjakan, rakyat harus percaya pada negara. Karena itu negara harus transparan. Dan rakyat harus tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Gitu. Persis. Nah, jadi kalau sekarang kita ini sedang menghadapi ekonomi yang sulit, ya harus disampaikan aja, memang kita lagi sulit. Tapi nanti panik dong semuanya. Nah, ketika kemudian muncul COVID, ada itu Mas. Tutup-tutupi supaya nggak panik. Iya, betul. Atau tunjukkan lalu kita bekerja sama-sama. Saya pilih untuk transparan. Dan sampaikan, apa sih panik itu? Panik itu kan reaksi karena ketidaktahuan atas konsekuensi. Ketidaktahuan atas situasi. Betul. Jadi bayangkan coba Mas, dalam situasi malam hari lampu mati, mati. Gitu. Panik kemana-mana. Tapi kalau kita sudah diberitahu bahwa nanti akan ada lampu mati jam sekian, ada panik? Enggak lah. Kita antisipasi. Nah karena itulah sampaikan dalam situasi seperti ini kita semua akan melewati 1, 2, 3, 4. Yuk kita jalani sama-sama. Sampaikan apa adanya. Dan di kita hidup di tahun 2025, di mana informasi itu bisa di cross check. Seberapa lama kita bisa nutup-nutupi informasi? Nggak bisa lama. Cepat sekali. Lebih baik sampaikan apa adanya dan jelaskan langkahnya. Maka itu insya Allah akan menghindari panik dan mendapatkan keyakinan, kepercayaan. Jadi penting ya tadi ya. Jelaskan situasinya, bukan berhenti di situ, tapi kasih tahu langkah-langkahnya apa sebagai yang pemegang kewenangan itu akan lakukan gitu. Iya, betul Mas. Dan itu dalam situasi krisis apapun. Dalam situasi krisis apapun tuh kata kuncinya adalah trust.